Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini kita secara khusus mau mengenal dan membahas, bahkan merefleksikan dari teladan Santo Lukas, seorang pengarang Injil yang hari ini kita rayakan pestanya. Lalu bagaimana kita mengenal sosok dari Santo Lukas, pengarang Injil tersebut? Nah, dalam bahasan kali ini, dalam cerita Mogan kali ini kita akan membahas melalui 4 bagian. Yang pertama, teman-teman kalau mau berbicara tentang kata Lukas itu ya, Lukas, lukai setan, kasihi Tuhan. Nah, maka Lukas sendiri adalah seorang penulis Injil Lukas dan juga penulis dari kisah para rasul, dan itu yang harus diketahui oleh kita semua. Ia disebutkan sebagai tabib yang kekasih oleh Paulus, dan Anda bisa juga melihatnya dalam Kolose 4 ayat 14, juga dikisahkan dalam kisah para rasul 16, 10 sampai dengan 40. Ia sendiri adalah orang Yunani yang menjadi Kristen, satu-satunya pengarang Injil yang bukan Yahudi, tetapi dihormati sebagai santo pelindung para dokter dan juga ahli bedah. Catatan pertamanya ada di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filemon ayat 24, dan juga ia disebutkan di Kolose 4 ayat 14, juga dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Catatan awal mengenai Santo Lukas juga ada dalam dokumen kata pengantar Anti Marcion Injil Lukas. Lukas berasal dari Antioquia dan berprofesi sebagai seorang dokter atau tabib. Ia menjadi murid pada para rasul dan mengikuti Paulus hingga kemartirannya. Setelah melayani Tuhan dan hidup selibat serta dipenuhi dengan Roh Kudus, akhirnya ia wafat di usia ke-84 tahun. Beberapa manuskrip juga menambahkan bahwa Lukas meninggal dunia di Tebes, ibu kota Boeotia. Semua fakta yang terpisah-pisah ini mendukung kesimpulan bahwa Lukas memiliki keterkaitan dengan Paulus, di mana Lukas adalah salah satu dari 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Sebagai pengarang Injil, Lukas diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan karena ia memulai Injilnya dengan lakon Imam Zakaria yang membawa kurban persembahan di Bait Allah, Yerusalem. Itu part yang pertama. Lalu part yang kedua adalah Evangelium Vitae, Injil kehidupan. Teman-teman, inilah salah satu julukan untuk Injil Lukas, pelukis hidup Yesus yang kita pestakan hari ini karena banyak menggambarkan kasih dan kerahiman ilahi. Perspektif Lukas akan Yesus ini juga membuatnya disebut sebagai Injil cinta kasih, dan kita bisa melihat dalam 6 mukjizat dan 18 perumpamaan yang tidak ditemukan dalam Injil yang lain. Secara sederhananya, ada 3 kelompok akar rumput yang menjadi fokus dari Lukas ini. Yang pertama adalah kaum papa. Hanya Injil Lukas yang mengisahkan tentang Lazarus dan orang kaya. Teman-teman bisa melihat dalam Lukas 16, 19 sampai 31. Lukaslah juga yang menggunakan kata berbahagialah orang miskin, dan bukannya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lukas menggunakan kalimat berbahagialah orang miskin dan bukannya berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Anda bisa cek dalam Lukas 6, 20 sampai dengan 26. Dan juga Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas menghadirkan Allah yang berempati kepada orang papa yang kecil dan juga miskin di mata dunia. Itu akar rumput yang menjadi fokus pertama adalah
kaum papa. Yang kedua adalah kaum perempuan. Lukas juga mempunyai keterkaitan khusus dengan para perempuan dalam hidup Yesus. Terutama siapa? Bunda Maria. Hanya dalam Injil Lukas kita juga mendengar kisah tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, kunjungan Maria ke Elizabeth, Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah dan yang hilang di mana? Di Yerusalem tentunya. Dan hanya Injil Lukas kita juga mendengar Magnificat Maria, di mana Bunda Maria menyatakan bahwa Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Kepada Santo Lukaslah kita juga harus berterima kasih, teman-teman, atas bagian doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, yang diucapkan oleh malaikat Gabriel, dan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, yang diucapkan oleh sepupunya siapa? Elizabeth. Itu yang kedua yang menjadi fokusnya, akar rumputnya. Dan yang ketiga adalah kaum pendosa. Ternyata pengampunan dan belas kasih Allah kepada para pendosa juga sangat penting bagi Lukas. Hanya dalam Injil Lukas lah kita mendengar kisah tentang anak yang hilang. Lukas 15, 11 sampai dengan 32. Juga mendengar wanita pendosa yang membasuh kaki Yesus. Lukas 7, 36 sampai dengan 50. Dan juga Zakeus serta yang lainnya. Intinya, teman-teman terkasih, sepanjang Injil Lukas, Yesus berpihak kepada orang yang mencari kemurahan Tuhan. Sepanjang Injil Lukas, Yesus berpihak kepada orang yang mencari kemurahan Tuhan. Maka dengan kata lain, membaca Injil Lukas memberi gambaran yang sangat jelas akan sifat kerahiman ilahi yang mengasihi kaum papa, perempuan, dan juga pendosa. Itu part yang kedua. Lalu part yang ketiga adalah Evangelium, kabar baik. Inilah salah satu kekhasan Santo Lukas yang kita pestakan hari ini. Maka ada 3 panggilan iman yang sebetulnya bisa kita teladani dari Santo Lukas pengarang Injil sebagai Injil yang hidup. Apa saja yang bisa kita pelajari dan bisa kita teladani dari Santo Lukas sebagai Injil yang hidup? Yang pertama adalah writer, penulis yang memperingatkan. Ia yang adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menampilkan Yesus yang memperingatkan kita. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, dan kerajaan surga sudah dekat. Dengan kata lain, teman-teman terkasih, kita diajak menjadi orang yang selalu siap dan berjaga, yang punya yang namanya kewaspadaan. Yang kedua, dokter, tabib yang mengobati. Lukas yang dulunya adalah seorang tabib atau dokter menghadirkan Yesus yang juga mengobati banyak orang sakit. Disinilah kita diajak menjadi orang yang mempunyai semangat untuk belajar saling menyembuhkan, mudah memahami dan tidak suka menghakimi, mudah mengasihi dan tidak mudah melukai. Itu yang kedua, writer, dokter, dan yang ketiga adalah brother, saudara yang memberkati. Damai sejahtera bagi rumah ini. Inilah anjuran Yesus ketika mengutus para muridnya, entah damai sejahtera itu diterima atau tidak oleh yang lain. Dan disinilah kita diajak menjadi orang yang selalu siap bersaudara dengan yang lainnya. Pax vobiscum, damai sertamu. Selalu belajar menjadi saudara yang memberkati dan tidak suka menyakiti lewat doa,
ucapan dan karya nyata kita. Itu part yang ketiga. Dan part yang terakhir adalah bagaimana kita merefleksikan Santo Lukas yang pestanya kita rayakan hari ini. Ada sebuah kata teman-teman terkasih, misericordia divina, yang artinya kerahiman ilahi. Dan inilah salah satu juga semangat Santo Lukas. Ia adalah seorang penulis yang berbakat, yang menyusun bahan-bahannya serta kreatif dan menyajikan cerita-ceritanya secara jelas dan juga bergaya seni. Dante menyebut Lukas sebagai penulis kelembutan Yesus Kristus. Karena tekanannya pada belas kasih dan kerahiman ilahi kepada apa? Kepada yang telah kita bahas dari part yang sebelumnya, kepada para pendosa dan juga kaum yang tersisih. Beberapa cerita mengenai belas kasih Tuhan terdapat dalam Injil Lukas. Kita bisa melihatnya dan membacanya, janda Naim, anak yang hilang, Magdalena, Zakeus, orang Samaria yang baik hati, dan juga yang lainnya. Yang pasti, bersama dengan pesta Santo Lukas pengarang Injil kerahiman ilahi yang kita kenangkan hari ini, maka kita juga bisa merefleksikan dalam 3 tas. Tas itu semacam semangat dasar yang mau dihadirkan oleh Yesus. Tas yang pertama adalah komunitas. Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia mengajak kita untuk hidup bersama dan berkarya dalam sosialitas. Karena bukankah kita banyak membutuhkan kekuatan untuk bersandar, membutuhkan pundak untuk menangis, dan membutuhkan contoh untuk mempelajari sesuatu dari orang yang lain. Itu tas yang pertama, komunitas. Tas yang kedua adalah kapasitas. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ia mengajak kita mempunyai kecakapan iman yang berkualitas. Ditampakkan dengan 2 indikasi, yakni adanya sikap totalitas dan setia menjaga skala prioritas. Maka berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi kusir untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Itu tas yang kedua, yaitu kapasitas. Dan tas yang terakhir adalah karitas. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Sembuhkanlah orang sakit dan katakanlah, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ia ajak kita mempunyai karya kasih bagi semua orang lain. Sebuah karya kasih yang mendamaikan sekaligus menyembuhkan. Dan hal ini didasari sebuah keyakinan bahwa kita tidaklah diciptakan dengan main-main ataupun secara serampangan, namun diciptakan secara mengagumkan untuk sebuah tujuan yang sangat agung. Demikianlah 4 part yang mencoba membahas tentang Santo Lukas pengarang Injil dengan berbagai macam cara pengenalan, biografinya, juga refleksi yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka teman-teman terkasih, saya akan menutup tamukan kali dengan sebuah pantun. Naik taksi atau patas, cakep. Jadilah saksi yang sungguh berkualitas. Kita ketemu lagi dalam tamukan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Salam.